Sahabat cahaya kisah Islami. Tahukah kalian bahwa ada satu keluarga yang namanya diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran? Bukan sekadar disebut, tapi dijadikan nama surat ketiga yang penuh cahaya dan keutamaan. Ya, merekalah keluarga Imran. Dalam surat Ali Imran, Allah membukakan kisah tentang wanita suci Maryam, kelahiran Nabi Isa, alaihi salam, serta nilai-nilai tauhid yang dalam. Surat ini juga menyandingkan keluarga Imran dengan para nabi besar seperti Adam, Nuh, dan Ibrahim. Mengapa keluarga ini begitu istimewa? Yuk, kita telusuri bersama jejak kemuliaan mereka, dalam kisah penuh hikmah dan pelajaran, hanya di cahaya kisah Islami. Surat Ali Imran merupakan surat ketiga dalam urutan Mushaf Al-Quran. Nama, Ali Imran, sendiri secara harfiah berarti keluarga Imran, merujuk pada sebuah keluarga mulia yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Penamaan ini bukan tanpa alasan, sebab isi surat ini banyak membahas tentang keluarga Imran dan keturunan mereka, termasuk kisah kelahiran Nabi Isa, alaihi salam, serta perjuangan Maryam, ibunda beliau, yang merupakan salah satu wanita paling mulia dalam Islam. Surat ini terdiri dari 200 ayat, dan termasuk dalam kategori surat Madaniyah, yakni surat-surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Madaniyah umumnya membahas hukum-hukum sosial, kehidupan umat Islam sebagai sebuah komunitas, serta ajakan untuk menjunjung tinggi akhlak, iman, dan kebersamaan. Mengapa dinamakan Ali Imran? Karena di dalam surat ini terdapat kisah tentang keluarga Imran, yang secara garis besar merupakan silsilah dari Nabi Isa. Imran adalah ayah dari Maryam, dan Maryam adalah ibu dari Nabi Isa. Dalam kisah yang disebutkan dalam surat ini, tergambar keimanan dan ketabahan Maryam dalam menghadapi ujian Allah, serta mukjizat kelahiran Nabi Isa yang luar biasa tanpa seorang ayah. Kisah ini menjadi bagian penting dalam membantah tuduhan-tuduhan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab terhadap hakikat kelahiran dan kenabian Nabi Isa. Surat ini juga mencakup berbagai tema penting dalam Islam, seperti perintah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, pentingnya berpegang teguh pada tali agama Allah, serta peringatan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Di samping itu, surat ini juga mengandung ajaran moral dan spiritual, seperti larangan berputus asa, ajakan untuk bertakwa, serta anjuran untuk berdakwah dengan hikmah dan kesabaran. Menariknya, surat Ali Imran bersama dengan surat Al-Baqarah mendapatkan julukan Ash-Zahrawani, atau yang berarti dua yang bersinar terang. Sebutan ini diberikan karena keduanya mengandung cahaya petunjuk yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, serta membongkar berbagai hal yang disembunyikan atau diselewengkan oleh para ahli kitab, khususnya seputar kelahiran Nabi Isa dan juga kabar tentang akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Dalam konteks ini, surat Ali Imran juga menjadi rujukan penting dalam dialog antaragama, khususnya dalam menjelaskan posisi Nabi Isa dalam Islam dan perbedaan ajaran yang terjadi setelahnya. Selain itu, keutamaan surat ini juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi Muhammad. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, di mana ia mendengar langsung sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat, Al-Quran akan didatangkan bersama dengan para pengikutnya, yakni mereka yang semasa hidupnya gemar membaca dan mengamalkannya. Dalam hadis tersebut disebutkan secara khusus bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan tampil di hadapan Allah sebagai pembela, hujjah, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Hadis tersebut artinya, pada hari kiamat, Al-Quran akan didatangkan, begitu juga dengan orang-orang yang mengamalkannya ketika hidup di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan berjalan di depan, dan keduanya akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan motivasi besar bagi umat Islam untuk tidak sekadar membaca, tetapi juga mengamalkan isi Al-Quran, khususnya dua surat yang agung ini. Karena pada hari yang tiada perlindungan kecuali dari Allah,
Kedua surat ini akan tampil sebagai saksi dan penolong. Jika kita menilik lebih dalam isi surat Ali Imran, kita akan menemukan banyak pelajaran yang relevan dengan kondisi umat Islam di masa kini. Di antaranya adalah pentingnya menjaga persatuan, tidak terpecah belah oleh perbedaan suku, bangsa, atau pandangan. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh pada tali agamanya dan tidak bercerai-berai. Ini sangat penting mengingat zaman sekarang umat Islam menghadapi tantangan global, baik dari dalam maupun luar, yang mencoba memecah belah kekuatan umat. Tak hanya itu, surat ini juga memberikan banyak kisah teladan, seperti kisah perjuangan para nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dalam surat ini, Allah juga memberikan gambaran bagaimana musuh-musuh Islam dahulu berusaha menyesatkan umat, dan bagaimana mereka memutarbalikkan kebenaran. Melalui surat ini, Allah ingin menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dikaburkan selamanya, karena cahaya kebenaran akan selalu bersinar bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang ikhlas. Selain aspek keimanan dan keteladanan, surat ini juga membahas strategi dalam berdakwah. Allah memerintahkan umat Islam agar mengajak kepada kebaikan dengan cara yang bijak. Bahkan dalam menghadapi ahli kitab, Allah menganjurkan agar berdialog dengan cara yang paling baik, kecuali terhadap mereka yang zalim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian, tetapi juga tegas dalam menghadapi kezaliman. Di bagian akhir surat, Allah menyeru orang-orang beriman agar senantiasa bersabar, memperbanyak kesabaran, tetap berjaga-jaga, dan bertakwa kepada Allah agar mereka memperoleh keberuntungan. Penutup surat ini menjadi semacam rangkuman dari seluruh isi surat, yakni ajakan untuk terus menjaga komitmen kepada Allah dalam berbagai kondisi kehidupan. Surat Ali Imran juga banyak dijadikan rujukan dalam pendidikan Islam, karena mencerminkan nilai-nilai pendidikan keluarga, peran ibu yang mulia seperti Maryam, serta pentingnya membesarkan anak-anak dalam keimanan. Bagi para orang tua, surat ini bisa menjadi inspirasi untuk membentuk keluarga yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Di antara banyak nama yang Allah abadikan dalam Al-Quran, salah satu yang sangat istimewa adalah keluarga Imran. Keutamaan keluarga ini begitu besar, hingga Allah mengabadikan namanya menjadi judul surat ketiga dalam Al-Quran, yaitu Surat Ali Imran. Dalam sebuah kajian, Gus Musa Muhammad menguraikan betapa agung dan mulianya keluarga ini, hingga pantas namanya diabadikan oleh Allah dalam kitabnya yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33 hingga 34. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat, di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa keluarga Imran bukan keluarga biasa. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjalankan misi kerasulan dan ibadah. Mereka termasuk dalam silsilah para nabi yang diberkahi keturunan yang bertakwa. Secara garis besar, Imran adalah seorang laki-laki keturunan suci yang berasal dari garis nasab Nabi Ibrahim, alaihi salam. Ia adalah anak dari Matsan, cucu dari Al-Azhar. Dan terus bersambung hingga kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan para ahli sejarah Islam, rentang waktu antara Nabi Daud dan Imran sekitar 1800 tahun. Meski terlihat panjang, hal ini bisa dimaklumi karena orang-orang terdahulu umurnya bisa sangat panjang. Imran menikah dengan seorang wanita syalihah bernama Hannah binti Fakuds. Hannah adalah perempuan ahli ibadah dan dikenal salehah di zamannya. Ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Asia, atau yang dikenal umat Nasrani sebagai Elizabeth, istri dari Nabi Zakaria, alaihi salam. Pendapat para ahli tafsir berbeda mengenai status hubungan Maryam dengan Asia. Sebagian menyebutkan bahwa Asia adalah saudara Maryam, sebagian lain menyebut sebagai bibinya.
Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah lebih cenderung menyebutkan bahwa Asya adalah adik dari Hannah, sehingga Asya adalah bibi kandung Maryam. Dari pernikahan Imran dan Hannah, lahirlah seorang putri mulia yang kelak akan dikenal sebagai Maryam binti Imran. Maryam adalah wanita yang Allah pilih untuk menjadi ibu dari Nabi Isa, alaihi salam. Namun, sebelum kelahiran Maryam, keluarga ini telah diuji oleh Allah. Saat Hannah mengandung, usianya sudah memasuki masa menopause, sebuah masa di mana wanita biasanya sudah tidak lagi subur. Tetapi, karena kehendak Allah, keajaiban pun terjadi. Hannah hamil, dan ini menjadi bukti kuasa Allah yang tidak terbatas. Kebahagiaan menyambut kelahiran pun menyelimuti keluarga Imran. Namun takdir berkata lain. Imran wafat sebelum menyaksikan kelahiran anaknya. Hannah yang sedang mengandung harus melewati hari-hari kehamilannya dengan tabah, tanpa kehadiran suami tercinta di sisinya. Meski hatinya dirundung duka, ia tetap menjaga kandungannya dengan penuh keteguhan. Dalam benak Hannah, ia berharap kelak melahirkan seorang anak laki-laki. Harapan ini bukan semata karena keinginan pribadi, tetapi karena dorongan untuk memberikan anaknya sebagai pelayan atau khadam di tempat suci Baitul Maqdis. Pada masa itu, terdapat anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi khadam di tempat ibadah, apalagi bila datang bulan. Maka, keinginan Hannah melahirkan anak lelaki bukan tanpa alasan. Namun takdir Allah berkata lain. Hannah melahirkan seorang bayi perempuan. Ketika itu, Hannah merasa gelisah dan khawatir, karena nazarnya adalah menjadikan anaknya sebagai khadam. Tapi, dengan penuh keimanan, ia tetap menyerahkan segalanya kepada Allah dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Meski awalnya merasa kecewa, Hannah menerima kehendak Allah dan menamakan putrinya dengan nama Maryam, serta memohon perlindungan kepada Allah bagi putrinya itu dari godaan setan. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36. Sejak saat itu, Hannah benar-benar ikhlas dan bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Maryam pun diasuh dan dididik dalam lingkungan yang suci. Setelah usianya mencapai 6 tahun, Maryam diserahkan ke dalam asuhan Nabi Zakaria, alaihi salam, pamannya, untuk dibesarkan dan dijadikan khadam di tempat ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Maryam tumbuh dengan penuh keberkahan dan perlindungan dari Allah. Bahkan, ketika Nabi Zakaria masuk ke ruang ibadah Maryam, beliau seringkali menemukan makanan yang bukan berasal darinya. Maryam dengan tenang menjawab, "Ini dari Allah." Ini menunjukkan bahwa Allah telah mencurahkan keberkahan dan rezeki yang luar biasa kepada Maryam. Maryam tumbuh menjadi perempuan suci dan ahli ibadah. Ia dikenal sangat menjaga kesucian dirinya. Salah satu keistimewaannya adalah bahwa ia tidak mengalami haid seperti wanita pada umumnya. Hal ini menjadi alasan mengapa ia bisa terus berada dalam masjid, tanpa harus keluar karena keadaan hadas. Hal ini sangat penting mengingat Maryam menjadi satu-satunya perempuan yang diperkenankan menjadi khadam di tempat ibadah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Bani Israel. Maryam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia adalah satu-satunya wanita yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dengan nama lengkapnya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Tapi tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun." Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya seperti keutamaan makanan ate sarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari Al-Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Maryam adalah salah satu dari dua wanita paling sempurna sepanjang sejarah manusia. Ia bukan hanya sosok ibu dari seorang nabi besar, tapi juga teladan dalam kesucian, ibadah, dan keteguhan hati. Kisah Maryam juga menjadi awal dari mukjizat kelahiran Nabi Isa, alaihi salam, yang dilahirkan tanpa ayah sebagai bentuk kuasa Allah. Dalam Islam, Isa bukanlah Tuhan atau anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Maryam, sebagai ibunya, menjadi simbol kemurnian, keikhlasan,
dan ketundukan kepada kehendak Allah. Keluarga Imran adalah keluarga yang luar biasa, dengan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Dari Imran, sang ayah yang wafat dalam keadaan saleh, hingga Hannah yang bersabar dalam ujian dan ikhlas terhadap takdir, hingga Maryam, wanita suci yang dipilih Allah untuk melahirkan seorang nabi besar, kisah mereka syarat dengan nilai keimanan, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Allah. Tak heran jika Allah mengabadikan mereka dalam Al-Quran, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai panutan dan teladan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam naungan ridhanya. Dan seperti firman Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 34. Kisah keluarga Imran bukan hanya tentang garis keturunan mulia, tapi juga tentang iman yang teguh, kesabaran menghadapi takdir, dan ketaatan total kepada Allah. Dari Imran, Hannah, hingga Maryam dan Nabi Isa, alaihissalam, semuanya mengajarkan kita untuk terus berserah diri dan istiqomah dalam ibadah. Semoga kita bisa mengambil teladan dari mereka, dan menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa menjaga kesucian hati dan amal. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Subscribe juga channel Cahaya Kisah Islami untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari para nabi, sahabat, dan keluarga mulia dalam Islam.